Yang penting hati kita kan. Jadi kita pada saat melakukan itu ya berdoa dulu lah sebelum itu, kayak ya jangan sampai ya ini cuma adegan karena itu ternyata memang adalah mantra-mantra untuk menyantet gitu. Padat-padatnya schedule. Jadi saya menganggap bahwa di hari ulang tahun ini ya kado dari Tuhan ya, saya diberikan banyak rezeki. Semoga terus diberikan kesehatan juga. Dan yang pasti ya harapan saya semoga film Kodrat ini kerja keras kita bisa diapresiasi oleh masyarakat. Tapi memaknai umurnya sekarang berapa? 32 sekarang seperti apa nih? Maksudnya gimana nih? Memaknainya 30 sekarang sampai makin muda makin dong, tambah umur yang pasti harus semakin bijaksana di dalam pemilihan keputusan dalam hidup itu sih, dan yang pasti lebih bertanggung jawab kepada keluarga dan juga anak saya. Kak, di film ini apakah salah satu kado dari buat kakak sendiri apa gimana? Pasti. Aku sebenarnya kaget juga ya kalau ternyata Kodrat ini rilisnya tanggal 19. Aku pikir kok pas banget di ulang tahun aku, cuman aku diem aja. Ternyata memang tidak ada yang merencanakan. Bahkan teman-teman semua tadi aku diem aja, mereka baru tahu setelah ada satu yang ngasih tahu tadi, baru mereka bilang happy birthday gitu. Jadi kayak ya berarti ini memang udah di setup sama Sang Kuasa ya kan. Semoga di hari ulang tahun saya ini film Kodrat hasil kerja keras kita bersama, semua tim Rapi, Magma dan juga para cast bisa membuahkan hasil yang baik. Amin. Ini film menjadi suatu pencapaian lo ketika akhirnya film ini kan genrenya sedikit horor ya gitu, belum laga horor. Lo sendiri seperti apa sih? Punya treatment tersendiri ya ketika lo berlaga? Ya, yang pasti salah satu hal yang bikin gue tertarik dengan film Kodrat ini waktu awal Charles mengajak gue untuk masuk ke dalam project ini. Pak Charles ngasih satu scene yang sudah mereka buat terlebih dahulu, dan pada saat aku tonton, yang ada aku pada saat nonton itu tuh aku merindingnya bukan merinding takut, tapi merinding terharu. Dan pada saat aku merinding terharu, aku pengen nangis nih. Menurut aku, oh ini beda nih, bukan cuman horor yang nakut-nakutin, tetapi ada drama yang kuat, ada pesan yang kuat di dalam sini, dan itu yang membuat aku kepengen join on board di dalam satu produksi yang luar biasa ini. Jadi kesulitan berlaga sendiri tadi dekat adu fight sama Vino itu lo memang udah sejago itu kah, atau memang lo punya ada basicnya seperti apa? Mungkin kalau untuk basic memang saya kebetulan suka bela diri, dan saya juga suka dengan koreo, saya suka sekali. Tapi untuk adegan di sini pasti tentu ada persiapan ya sama Vino. Kita sekitar seminggu kita workshop plus dengan reading untuk adegan. Dan itu pun kita juga harus menyesuaikan dengan set kondisinya pada saat itu juga. Ya ada beberapa cedera-cedera. Vino waktu itu pernah karena set itu dibikin sebagus itu, tapi kan ada batu-batu yang memang benar-benar tajam, dan juga kita harus melakukan adegan action itu di satu space yang nggak terlalu besar gitu. Jadi kita juga tetap harus kontrol, kita tetap harus hati-hati, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Dan bagaimana tadi hasilnya menurut kalian? Terus ada membekas nggak sih dari istri? Ini kan beradegan yang cukup serius juga ya? Protes sih nggak mungkin ada lah. Kalau dari istri saya sangat-sangat mensupport, sangat-sangat mendukung, dan kalau luka-luka, puji Tuhan dari saya nggak ada. Cuman nggak tahu Vino, kayaknya ada dia satu dia. Tapi memang suka berlaga gitu ya, maksudnya kalau lo sendiri memang mungkin dari dulu kecil untuk akhirnya bisa gitu. Jadi dulu itu waktu saya sebelum masuk ke dunia entertainment, saya itu dulu atlet. Pada saat saya ditawarin untuk masuk dunia entertainment itu 2005, pada saat itu pikiran saya adalah wah, saya mungkin suatu saat bisa jadi aktor laga nih. Ternyata pada saat saya masuk jadinya aktor drama mulu gitu. Dikasihnya yang cinta-cintaan, nggak pernah dapet yang action gitu. Jadi pada saat di sini dikasih kesempatan untuk dapat laga, wah ini menarik nih. Ini menarik, ini sesuatu yang beda. Horor tapi ada adegan action yang menurut saya porsinya pas banget.
Kalau terlalu berlebihan juga menurut saya jadi nggak dapat esensi film horornya. Tetapi dengan durasi yang seperti itu menjadi manis sekali di dalam film horor. Berarti ini kali pertama atau sebelumnya ada pernah juga? Kenapa? Ini kali pertama apa udah pernah lagi? Sebenarnya ada pernah satu, cuman masih belum rilis. Itu juga action juga. Tapi kan kalau di Kodrat ini sebenarnya genre adalah horor, yang ada sedikit pemanisnya, yaitu ada actionnya gitu. Emang soal yang tadi perubahan mantra boleh diceritain? Iya, jadi pada saat mau adegan itu, memang pada saat kita reading itu masih belum ditentukan mantranya itu seperti apa. Itu tulisannya di dalam skenario itu cuman ada mantra yang harus disebutkan. Dan setiap kali kita reading itu kayak, Mas, mantranya mana nih? Kan saya harus ngafalin. Iya, bentar. Karena mereka tuh kepengen membuatnya itu bukan asal-asalan. Mantra itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang ada begitu. Nah, pada saat di hari hanya malam itu kita mau ngambil adegan, jam 3 sore saya dikasih mantranya via WhatsApp, via voice call, voice notes, dan itu bahasa Latin. Wah, bahasa Latin dengan lafalan yang lidahnya harus bener ngomongnya. Wah, ini udah bingung banget nih. Udah dihafalin sampai jam 7 tiba-tiba Mas Imron bilang kayaknya kita ganti pakai bahasa Jawa yang kuno. Mati gua. Aduh, pas aku baca ternyata itu dibilang ada pertanggungjawabannya. Itu mantra itu adalah mantra untuk memanggil beneran. Jadi pada saat aku bilang gitu, aku baca langsung kayak agak merinding tuh. Wah, Mas, ini serius, Mas? Ini kalau saya bacanya terlalu bener, ntar malah jadi manggil beneran nih, bahaya nih. Enggak. Yang penting hati kita kan. Jadi kita pada saat melakukan itu, ya berdoa dulu lah sebelum itu, kayak ya jangan sampai ya ini cuma adegan. Karena itu ternyata memang adalah mantra-mantra untuk menyantet begitu. Tapi sempat ada setelah itu ada ketakutan yang enggak sih, pada saat itu untungnya puji Tuhan setelah selesai adegan semuanya aman, terkendali, lancar, nggak ada apa-apa. Pada saat proses syuting sempat ada pengalaman mistis nggak sih sama para ustadz juga? Oh, selama proses syuting kita selalu didampingi sama banyak sekali ahli agama, ada Pak Ustadz juga. Seperti tadi yang dibilang sama Vino, ada juga Bapak Ustadz yang memang spesialis ruqyah yang akan membantu Vino di dalam setiap adegan itu. Jadi dia selalu ada di situ. Jadi selama proses syuting nggak pernah ada permasalahan hal-hal mistis. Mungkin karena memang ada Bapak Ustadznya juga atau mungkin memang kita ya diberkahi lah sama Sang Kuasa. Ada nggak sih Kak yang berulang kali take gitu? Berulang kali take ya, yang aura-aura juga yang nggak mungkin di situasi di lokasi syuting gitu. So far sih nggak ada yang kurang enak sih. Cuman yang pasti untuk adegan pertarungan saya sama Vino itu kita selesainya sampai matahari terbit. Karena memang adegan itu, wah itu prosesnya lama sekali dan itu 2 hari. Untuk adegan sesingkat itu kita buatnya itu 2 hari. Gitu. Tapi istri sering nemenin nggak sih kalau lokasi syuting nih Bang? Kebetulan pada saat itu lokasi syuting itu di Jogja dan anak aku masih kecil sekali, jadi istri nggak ikut ngurusin anak di Jakarta. Jadi aku pergi meninggalkan keluarga. Kok kedepannya ada kegiatan apa? Kenapa? Kedepannya ada kegiatan apa? Kedepannya sekarang saya masih sibuk dengan Uncle Jeff kayaknya. Kita meninggalkan istri dan anak juga ya selama proses syuting. Ada nggak sih kekangenan sendiri gitu ke mereka? Pastilah, kalau kekangenan tuh pasti ada. Tapi ya memang dari awal kan istri juga sudah menyadari bahwa pekerjaan saya ya seperti ini. Kadang-kadang saya harus keluar kota, kayak waktu itu ke NTT syuting, terus ke Jogja syuting. Ya itu udah resiko. Jadi ya udah paham dari awal. Menyempatkan waktu untuk quality time-nya seperti apa nih Kak? Kalau kayak sekarang kebetulan lagi syutingnya di puncak terus, nggak bisa pulang, ya menyempatkan waktunya ya istrinya yang alah sih yang sering datang ke puncak untuk nginep gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak suka protes nggak sih nih Kak kalau misalnya ditinggal kakak kerja gitu? Enggak sih, kalau protes nggak pernah. Gitu. Artinya ada perayaan dari keluarga ini pasangan web. Hari ini nggak ada sih, nggak ada perayaan sama sekali karena memang lagi itu yang tadi aku bilang, kebetulan saat ini momen-momen ini lagi schedule lagi padat-padatnya, lagi sibuk banget ya. Cuman
aku bersyukur ya, aku mengambil dari sisi positifnya, mungkin ini adalah rezeki yang diberikan Sang Kuasa untuk saya. Kak, sampai sekarang masih hafal mantranya nggak? Waduh, nggak hafal. Karena pada saat habis selesai mantra itu udah saya lupain semuanya. Karena jangan sampai saya hafal, nanti saya tiba-tiba lagi tidur ngelindur, saya sebutin ntar datang beneran lagi. Sempet ada rasa Bahaya. takut nggak? Takut lah, Ketika banget. lo baca itu, baca Banget. mantra. Waktu aku dapat kata-katanya, terus aku dengerin kata-katanya dari Pak Ustadznya, itu aku awalnya biasa aja. Tapi waktu dikasih tahu ini mantra untuk panggil beneran, itu langsung merinding sih, langsung kayak serius loh. Ini kalau ntar datang gimana nih? Nggak main-main nih, gitu kan? Tapi katanya nggak lah, semuanya tergantung dari hati kita. Kan kalau pada saat kita memanggil itu kan bukan cuma membaca mantra, tetapi kan kita juga dari hatinya juga memang ada niatnya. Kalau kita kan niatnya adalah ya kita untuk syuting, kita bukan niat untuk memanggil beneran. Jadi harusnya sih enggak. Dan sejauh ini sih aman-aman aja. Tapi Impian gak di usia barunya, Kak? Kenapa? Impian di usia baru. Impian di usia barunya 32 tahun ini. Apa sih? Yang ingin mau dicapai? capai. Ya harapan saya yang pasti saya kepengen selalu menjadi bapak yang baik untuk anak saya. Mau buka bisnis gitu? Amin. Yang pasti sih kalau soal pekerjaan, rezeki dan segala macam, saya selalu punya kepercayaan itu sudah ada yang ngatur. Jadi harapan saya ke depan hanya ingin menjadi orang tua yang baik untuk anak Ada saya. kado istimewa dari istri? Kado istimewa. Ada, tapi nggak usah disebut. Oke, makasih Kak Randy. Thank you semua.